Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najim Nastiar, NIM 225031121, jurusan Teknik Sipil kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar yang menjadi pengganti dari UAS mata kuliah aplikasi keteknik sipilan 1. Nah, di video ini saya akan membuat peta kontur menggunakan Google Earth, Global Mapper, dan juga Civil 3D, membuat trase jalan, dan juga alinyaman horizontal. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka Google Earth. Di Google Earth sendiri, yang pertama harus dilakukan adalah membuat path atau jalur, yang dimana cara melakukannya adalah mengklik ini, lalu diberi nama, misalkan kontur pindah, lalu dibuat sepanjang jalan yang direncanakan. Eh, untuk bentuknya sebetulnya tidak ada apa, tidak ada acuan khusus bentuknya harus seperti apa. Namun lebih banyak titik merah lebih baik. Kenapa? Karena dengan lebih banyak titik merah, lebih banyak kontur yang bisa didapat datanya. Ini tidak akan saya save karena saya sebetulnya sudah punya data saya sendiri, yaitu ini. Dan data ini juga yang akan saya gunakan ke depannya. Langkah selanjutnya adalah masuk ke file, save, save as. Lalu saya sudah melakukan save, jadi saya hanya mendemonstrasikan. Nah, format save-nya pun otomatis akan KNZ. Setelah itu save, lalu keluar. Sekarang masuk ke Global Mapper. Nah, di Global Mapper, yang pertama harus dilakukan adalah memasukkan file yang sudah dibuat di Google Earth sebelumnya. Caranya adalah open data file, masuk ke file yang tadi lalu dicari. Dari saya adalah ini, kontur genda, open, lalu tunggu. Nah, bisa lihat hasilnya itu sudah ada, tapi belum ada data topografinya atau elevasi dari tiap garis. Nah, untuk mendapatkan itu, caranya adalah mendownload secara online. Yang dimana caranya adalah masuk ke file, lalu download online imaginary. Klik, next, connect. Nah, bisa dilihat, sekarang sudah terlihat. Nah, jika berdasarkan dari warna ini, ketinggian dari daerah yang saya pilih, ada di sekitaran 1250 ke atas, kurang lebih lah, 1200 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan selainnya adalah tool, masuk ke configure, uh, for display and projection. Nah, di projection yang harus dilakukan adalah mengganti projection menjadi format UTM. Setelah ini, lalu oke. Setelah ini, file ini akan diekspor dalam bentuk TXT. Yang dipilih adalah ini. Jadi masuk ke ekspor, lalu vektor garis miring linear format. Formatnya XYZ. Oke. Ini juga langsung oke. Nah, saya sebetulnya sudah save sebelumnya karena saya sudah mengerjakan sampai selesai, dan ini adalah dummy atau saya gunakan untuk keperluan video. Lalu saya akan keluar karena saya sudah ada filenya. Nah, ini dua. Nah, jika pertama kali di save dari Google Global Mapper, akan ada ini, yang dimana sebetulnya yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke Civil 3D hanyalah data ini. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Data yang atas ini harus dihapus, yang nantinya hasilnya akan jadi seperti ini. Hanya menyisakan angka sebagai data koordinat yang akan menjadi peta topografi nantinya. Nah, setelah data ini didapat, lalu dihapus 4 baris paling atas, menyisakan hanya data angka.
Selanjutnya kita masuk ke CVO 3D. Ini adalah file yang sudah saya buat, tapi saya akan ulangi lagi dengan format yang sama tentunya. Nah, pertama, oh ya, ini untuk drawing utility dan drawing setting sudah saya samakan dengan sebelumnya. Format meter, bentuk gambar, dan kertas dan lain harus disamakan. Apply, oke. Nah, selanjutnya, setelah setting gambar, yang harus kita lakukan adalah memasukkan file yang sudah dihapus tadi 4 baris pertama dengan format txt, yaitu caranya dengan insert, point from file, tambah, lalu cari yang tadi sudah dihapus 4 baris pertama, format txt, open. Nah, jika 4 baris atas tidak dihapus, maka icon di sini akan berbentuk X, yang dimana Civil 3D tidak akan menerima file tersebut sebagai data. Kenapa? Karena yang diterima hanyalah angka koordinat. Setelah ini, oke. Sekarang masuk ke toolbar, dan yang dilakukan selanjutnya adalah surface. Create surface, ganti nama. Untuk saya akan menggunakan contour agenda. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat di pinggir surface sudah ada tanda atau icon plus yang bisa diklik lagi. Dan sekarang yang harus dilakukan adalah point file. Dan klik kanan lalu end. Nah, di point file kita akan memasukkan file txt yang sama dengan sebelumnya, yaitu ini konturnya dari yang didapat dari aplikasi atau software Global Mapper. Oke. Nah, seperti dilihat ikonnya checklist, berarti file ini bisa digunakan. Selanjutnya oke. Nah, di sini si peta konturnya belum bisa terlihat. Yang harus dilakukan adalah ketik zoom pada komen, zoom pada komen, klik zoom, lalu extend. Nah, sekarang peta topografi yang didapat dari Google Earth bisa terlihat lebih jelas, bahkan sama. Nah, garis makin banyak garis merah, artinya makin banyak data kontur yang didapatkan. Namun, terlalu banyak garis pun tidak terlalu baik, karena akan menyusahkan dalam perhitungan. Kenapa? Karena makin banyak garis artinya makin banyak interval, makin banyak data, dan data yang terlalu banyak jika kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan, itu hanyalah menyusahkan pekerjaan. Nah, yang harus dilakukan jika konturnya terlalu rapat, seperti saya ini ada kontur yang cukup rapat, bisa dibuat lebih renggang dengan cara klik kanan, edit surface style, sekarang masuk ke kontur interval. Minor interval. Nah, seperti dilihat di sini, itu masih 6. Oh, ini tuh sepertinya satuannya masih feet. Jadi karena ini 6 feet, artinya sekitar 2 meter kurang lebih. Kita masukkan mungkin 12. Apply. Oke. Nah, sekarang si kontur menjadi lebih renggang. Nah, dengan ini pun kenaikan yang tidak terlalu signifikan akan dihilangkan. Jadi yang termasuk di sini adalah kenaikan-kenaikan yang lebih signifikan dengan jarak garis lebih jauh, artinya data lebih sedikit, tapi sampel masih tetap bisa digunakan. Selanjutnya juga garis bisa dibuat lebih smooth atau tidak terlihat terlalu kotak dengan cara masuk seperti yang tadi, klik kanan, lalu edit style, lalu masuk ke sini, contour smoothing, lalu setting dari false ke true. Dengan ini, bentuk kontur akan lebih smooth. Walaupun perubahannya tidak terlalu terlihat, tapi itu cukup baik daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya, kita bisa lihat di sini, hanya konturnya saja, tapi data ketinggian atau elevasinya itu belum terlihat. Nah, untuk memunculkan data elevasi, yang pertama harus dilakukan adalah klik menu Annotate.
lalu add label, lalu masuk ke surface. Nah, ada kontur single yang dimana ini tuh dilakukan jika kita ingin melihat data spesifik dari suatu garis single. Misalnya kita ingin melihat di sini spesifik di sini, ya udah, hasilnya cuma satu. Aduh, kekecilan. Nah, tapi karena ini datanya ada sangat banyak sekali garis kontur, yang dilakukan sekarang adalah masuk ke surface, lalu masuk ke multiple. Kenapa multiple? Karena yang kita lakukan di sini adalah memberikan data topografi atau elevasi ke sebanyak mungkin garis yang bisa kita berikan data. Sebentar, tidak, sebentar, beberapa satuan masih. Oh, ini masih ada yang belum diganti. Mungkin saya akan ganti nanti. Nah, sekarang untuk caranya adalah masuk ke surface, multiple, lalu klik. Nah, sekarang kita buat garis yang bisa melewati sebanyak mungkin garis yang kita bisa. Nah, dengan garis panjang ini bisa menunjukkan data elevasi itu sepanjang apa. Lagi. Sebentar ya, Pak. Nah, bisa dilihat dari sini itu menunjukkan data topografi, tapi kok tidak ada ya? Oh, ini. Bisa dilihat garis ini memiliki elevasi 3.756 feet. Saya tidak tahu kenapa settingannya belum terganti, tapi ketinggiannya seperti ini. Atau mungkin saya lihat di sini saja. Nah, jika dalam meter, kira-kira tingginya itu seperti ini. Seperti di garis ini, ketinggiannya ada di 1172 meter di atas permukaan laut, dan seterusnya. Dan jika data kontur sudah didapat, yang selanjutnya dilakukan adalah membuat trase jalan. Caranya adalah masuk ke Form, Alignment, Create Alignment Tool. Di sini kita beri nama AS jalan. Ini non, ini juga sama, kita diganti all label. Dan untuk desain saya akan menggunakan bawaan saja, karena di waktu kelas apapun si ininya tuh disetting tidak berubah dari sebelumnya, itu 60 km per jam, yang dimana itu ada kecepatan standar untuk desain jalan. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat ada toolbar baru di atas sini, yang dimana ini digunakan untuk membuat trase jalan, yang dimana caranya adalah dengan ini tangan block curve, artinya jalannya akan berbentuk lurus. Kita klik, lalu mulai menggambar jalan di sini. Nah, sesuai ketentuan dari soal, panjang minimal untuk jalan itu ada di 6 km. Yang dimana dalam 6 km itu ada setidaknya 3 tikungan atau 3 belokan. Saya akan coba buat. Garis pertama, kedua, ketiga. Aduh, ngelag. Dan keempat. Aduh, nggak apa-apa lah. Sebetulnya di desain saya sebelumnya bentuknya tidak seperti ini, tapi nggak apa-apa lah. Nah, bisa dilihat jalannya setidaknya memiliki 3 belokan atau 3 apa ya, belokan lah, yang dimana jika dilihat
Panjangnya itu segini. Aduh, ini pakai mas saya belum tahu. Saya lihat dari file saya yang sudah selesai saja. Bentuknya itu seperti ini. Dan ini pun memiliki 3 belokan, yang dimana nanti tiap dibelokan akan dibuat alignment horizontal dengan cara menentukan radius. Seperti ini, panjangnya itu ada di 6.200 meter. Kilometer. Ya, 6 kilometer, 6,2 kilometer panjang jalannya. Yang dimana dihitung dari stasiun nolnya di sini, belokan pertama, kedua, ketiga, dan stasiun akhir ada di 6,2 kilometer. Nah, setelah jalan selesai dibuat, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat alignment horizontal, yang dimana fungsinya adalah membuat sebuah belokan ini menjadi lebih masuk akal untuk disebut sebagai jalan. Karena jika jalannya bentuknya seperti ini tuh akan sangat berbahaya bagi para pengendara. Dimulai dari bentuknya yang tidak masuk akal, tidak memiliki jarak pandang yang seharusnya, dan lainnya. Nah, cara melakukannya adalah klik garis hijau dari jalannya itu sendiri, klik, lalu geometry editor, akan muncul UI baru yang sama seperti tadi sebelumnya. Namun tool yang digunakan itu berbeda. Nah, tool yang digunakan di sini adalah ini atau ini. Sebetulnya setiap ruas jalan itu menggunakan manajemen horizontal yang berbeda-beda. Radius yang digunakannya pun berbeda-beda, tergantung tipe jalan, besar sudut dari jalan, dan juga ukuran dari jalan tersebut. Dan yang akan saya gunakan sekarang adalah SCS. CSS, maaf. Compound spiral dalam kurung between two tangen. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama adalah klik jalan yang ada di antara belokan. Jalan pertama sudah terlihat, select first entry pertama, lalu kedua. Oh, maaf, berarti salah, harusnya ini. Jalan pertama, lalu jalan kedua. Oh, kok bisa ya? SCS, oke. Satu, dua. Nah, di sini pilih less than 180 atau di bawah atau kurang dari 180, karena radius yang digunakan adalah di dalam sini. Jika menggunakan radius 360 lingkaran, berarti kan searah jarum jam berarti segini. Kalau di bawah berarti segini. Jadi akan ada di dalam. Nah, untuk radiusnya 80, 40, 40. Nah, sekarang bisa dilihat radiusnya terlihat seperti ini. Yang dimana ini tuh jauh terlihat lebih masuk akal daripada sebelumnya. Yang dimana itu adalah tikungan tajam sekali, 30 atau 40 derajat mungkin. Namun dengan ini, bentuk jalan jadi lebih melingkar. Yang dimana bentuk ini pun lebih masuk akal. Kenapa? Karena bisa membeli jarak pandang yang lebih jauh, bisa memumpuni untuk berkendara dengan kecepatan tertentu pada belokan seperti ini. Nah, step ini diulangi ke semua belokan, yang dimana tiap belokan itu beda-beda. Yang saya gunakan tadi itu SCS, dan mungkin kita ganti ke CSS. CSS yang ini. Satu, dua, mungkin 100, oke, 80. Nah, sekarang bisa dilihat belokannya ini pun pada belokan kedua, yang pertama dan kedua, memiliki radius yang berbeda dan juga tipe alignment horizontal yang berbeda. Kenapa? Karena pertama, bentuknya yang berbeda, ukuran sudutnya juga berbeda, dan juga bentuk tikungan yang digunakan pun berbeda. Bisa dilihat, ini tuh lebih masuk akal, lebih normal, lebih terlihat sebagai jalan, belokan jalan, daripada sebelumnya yang benar-benar menukik. Ini di atas 45 derajat mungkin.
dan juga dilakukan step yang sama untuk belokan ketiga. Less than 180, 150, 50. Nah, bisa dilihat bentuknya akan jadi seperti ini. Eh, Setelah semua tikungan atau semua belokan diberi alignment horizontal yang membuat belokannya lebih masuk akal, langkah selanjutnya adalah membuat alignment vertikal, koridor, lalu potongan. Yang dimana saya akan dibuat di video terpisah. Maaf sekali Pak, videonya harus dibagi dua. Karena membuat video seperti ini tuh rawan ada kesalahan atau kegagalan. Jadi dengan membuat video, menurut saya itu bisa menjadi preventif untuk jika ada satu kesalahan, tidak perlu mengulang semua video. Mungkin sekian dari saya. Video ini dibuat menjelaskan untuk pertama peta kontur, kedua trase jalan, ketiga tikungan atau belokan, dan keempat adalah alignment horizontal. Baik, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf untuk kualitas videonya yang sangat kurang dan juga resolusinya mungkin tidak sebagus itu karena saya record di laptop saya dengan settingan OBS yang benar-benar normal untuk mengurangi size dari recorder ini, dan recorder ini pun berat karena Civil 3D bukanlah software yang ringan untuk laptop saya. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Step selanjutnya akan saya buat di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.